Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Stephen Kurniawan dengan NIM 232410103045. Saya akan menjelaskan basis basis data yang buat bentar. Oke, yang modul satu, identifikasi entity, atribut dan entity. Sebelum itu mari. Oke, untuk anggota dari kelompok kami ada saya, Stephen Kurniawan, ada Haris Dwi Ramadan, dan ada Timothy Sanda. Nah, untuk soal nomor satu, soal nomor satu itu identifikasi entity, atribut dan oke. Untuk identifikasi entity dan atribut, menurut kelompok kami itu yang pertama pada soal bengkel tersebut, pada nota bon pembelian pada bengkel tersebut, yang termasuk entity itu ada transaksi. Nama entity-nya ada transaksi. Lalu untuk kategorinya ada peristiwa, karena transaksi itu masuk dalam rentetan peristiwa. Lalu untuk deskripsinya, transaksi itu digunakan untuk menyimpan data pembelian antara suatu customer pada suatu bengkel. Alasan dijadikan entity, karena suatu pembelian atau penjualan harus dicatat dan dibukukan sebagai riwayat pembelian atau penjualan. Nah, lalu untuk atributnya ada nomor faktur, ada tanggal pembelian, ada diskon, ada kuantum, dan terakhir ada total harga. Keterangan transaksi sebagai pencatatan pada suatu toko dengan menggunakan bon pembelian. Oke, lanjut. Lalu ada nama entity bengkel. Untuk kategorinya yaitu barang nyata. Deskripsinya, bengkel itu tempat untuk penjual dalam melakukan transaksi dalam bentuk penjualan atau pembelian. Alasannya, kenapa dijadikan entity? Untuk melakukan transaksi pasti dilakukan di suatu tempat, yaitu di bengkel tersebut dilakukan satu transaksi. Jadi itu alasannya mengapa bengkel dijadikan suatu entity. Dan juga bengkel ini memiliki atribut, yaitu atribut nama bengkel, alamat bengkel, dan nomor HP bengkel. Oke. Keterangannya untuk menyimpan informasi mengenai nama bengkel dan alamatnya. Tuh. Lalu lanjut, ada nama entity part atau barang. Kategori barang nyata atau benda nyata. Deskripsinya, benda yang terdapat dalam toko bengkel untuk digunakan pada kendaraan dan sebagai barang yang dijual. Alasan dijadikan entity karena mempunyai atribut sendiri dan entitas terpisah. Atributnya yaitu nama part, kode part, dan harga part. Nah, lalu untuk keterangannya, part mempunyai kode unik dan harga pada setiap part yang diberi diskon gitu. Saya melihat soal ini soal bengkel. Oke. Ya. Lalu lanjut di sini ada nama entity kendaraan. Untuk nama entity kendaraan ini termasuk barang nyata atau benda nyata. Deskripsinya, objek yang digunakan sebagai benda untuk diperbaiki. Oke. Alasan dijadikan entity karena memiliki jenis dan benda yang punya spesifik tersendiri. Karena kendaraan ini memiliki atribut yang lumayan banyak, sehingga terbentuklah entity kendaraan. Gitu. Untuk atributnya ada merek kendaraan,
Lalu ada warna, nomor polisi, ada tahun. Nah, keterangannya entitas sendiri dan jika dihapus atau dihilangkan maka akan ikut hilang dalam bond pembelian. Jika entitas kendaraan ini hilang, maka di bond pembelian akan hilang semua kayak maka warna, tahun, nomor polisi, merek itu akan hilang dalam bond pembelian. Lanjut, ada entity mekanik. Oke. Untuk kategorinya barang nyata. Deskripsinya petugas pada satu bengkel yang bertugas membenahi kendaraan customer. Itu mekanik. Alasan dijadikan entity karena memiliki atribut yang bisa dimasukkan ke dalam entitas bengkel. Atributnya ada mekanik ID dan nama mekanik. Jadi dibuat terpisah gitu. Keterangannya, mekanik memiliki nama dan ID masing-masing. Oke, lanjut. Udah habis nomor satu soal nomor satu. Lanjut soal nomor dua. Soal nomor dua ini identifikasi entity dari multi value atribut dan redundant atribut. Oke, menurut kelompok saya ini untuk yang pertama ada warna, kategorinya barang nyata, deskripsinya warna kendaraan. Alasan dijadikan entity karena warna kendaraan banyak. Oke. Kenapa ini multi value atribut dan redundant atribut? Karena warna itu dalam satu tabel kan warnanya tidak selalu mesti beda-beda. Ada kadang warna yang ini yang sama. Jadi itu masuk multi value dan redundant atribut. Makanya warna dikeluarkan dari atribut dan dibuat menjadi eh, entity sendiri. Oke. Untuk atribut yang ada di warna ini kita bisa mengambil ID warna dan nama warna. Begitu. Untuk keterangannya, warna adalah multi value. Oke, jadi begitu. Lalu lanjut ada nama entity merek untuk kategorinya barang nyata. Sama, deskripsinya merek suatu kendaraan. Alasannya karena merek kendaraan banyak. Jadi eh, kan ya sama kayak tadi, merek dalam suatu tabel kendaraan kan pasti banyak tuh mereknya. Kan pasti tidak selalu berbeda, pasti ada yang sama juga. Nah, karena kalau sama semua itu menyebabkan multi value dan redundant atribut, maka dibuatlah entity merek. Entity merek atributnya ada jenis kendaraan dan nama merek. Untuk keterangannya merek adalah multi value. Oke, sudah. Ini untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Timothy Sanda. Baik, perkenalkan nama saya Timothy Sanda dengan NIM 2324 1010 3071. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya Steven untuk modul pertama, bagian nomor 1, modul pertama, modul pertama nomor nomor 3, 4, dan 5. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Baik, soal nomor 3 ini soalnya adalah atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Di sini ada nama atribut, yaitu warna, entitinya dari kendaraan, alasannya mengapa tidak bisa dijadikan atribut di entiti terkait, tentunya akan menyebabkan multi-valued atribut pada entiti kendaraan. Mengapa? Karena di suatu bengkel dalam satu hari, tentunya bisa menerima beberapa kendaraan yang warnanya sama. Jadi, tentunya dari penjelasan ini kita dapat jelaskan bahwa dalam satu hari, bisa saja dalam satu bengkel tersebut menerima beberapa kendaraan yang warnanya sama. Dan tentunya ini juga akan berkaitan sama dengan, yaitu dengan merek. Mengapa merek? Karena merek dan warnanya juga sama. Di sini nama atributnya merek, entitinya kendaraan, dan alasannya mengapa tidak bisa dijadikan atribut ini terkait, tentunya dengan alasan dan juga penjelasan yang sama seperti warna. Tentunya dalam satu hari bisa terdapat kendaraan yang mereknya sama. Jadi beberapa kendaraan dalam satu hari itu bisa mempunyai kendaraan yang mereknya sama.
Kita lanjut lagi untuk soal nomor yang keempat. Lalu soal nomor 4 ini, primary UID dan juga secondary UID. Sini kita akan mau mengidentifikasi entity dari parts daft yang dimana dia mempunyai daftar UID yaitu kode parts dan nama parts. Di sini ada dua, dan di masing-masing ini di kode parts yaitu artificial, di mana kodenya sudah diprogram, dan kodenya ini tentunya bersifat primary karena dalam kode parts ini tidak boleh sama atau ya tidak boleh sama dengan kode-kode parts lainnya. Dan di sini ada nama parts, di sini dia natural, dan di sini kodenya itu bersifat secondary karena dalam nama parts ini tentunya dalam nama parts ini bisa saja ada nama yang sama dengan nama parts lainnya. Lalu kita lanjut ke entity kendaraan. Di sini daftar ID-nya dan nomor polisi, di mana dia itu artificial, yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa kodenya sudah diprogram. Dan tentunya kodenya ini bersifat primary karena dalam satu karena nomor polisi ini itu harus berbeda dengan nomor polisi lainnya. Karena dalam satu kendaraan itu harus punya nomor polisi satu. Jadi tidak boleh sama dengan nomor polisi lain. Karena jika nomor polisi sama, misalkan ada dua nomor polisi yang sama, maka itu bisa terjadi miss pada satu kendaraan. Lalu kita lanjut lagi, intinya transaksi, di mana daftar UID-nya itu nomor faktur, di mana dia artificial, dan kodenya ini bersifat primary, sama seperti tadi, pada nomor polisi dan juga kode parts, di mana nomor faktur ini tidak boleh sama dengan nomor faktur lainnya. Dan lalu kita lanjut lagi ke entity bengkel, di mana daftar UID-nya itu nomor HP, dia artificial, dan kodenya itu bersifat primary. Dan tentunya ini jelas menggambarkan primary karena di nomor HP ini dalam satu pengguna biasanya mempunyai satu nomor HP. Jadi tidak bisa, jadi tidak bisa, jadi harus berbeda. Maaf, dalam artian harus berbeda nomor HP satu dengan yang lain. Jadi satu pengguna harus beda nomor HP-nya dengan pengguna lainnya. Walaupun dalam satu pengguna itu bisa mempunyai beberapa nomor HP. Namun pasti nomor HP tersebut harus berbeda dengan nomor-nomor HP lainnya walaupun dalam satu pengguna. Walaupun dalam satu pengguna pun dalam walaupun walaupun dalam satu walaupun dalam satu pengguna itu mempunyai beberapa HP, tentunya juga mempunyai nomor HP dan pasti nomor HP-nya itu pasti berbeda-beda. Makanya kenapa dia di sini secara secara logika dia masuk ke kode primary. Lalu kita lanjut lagi ke entity mekanik. Di sini daftar WD-nya itu ada mechanic ID, dan di sini dia artificial, dan kodenya jelas tentunya primary karena dalam mechanic ID ini ataupun identitas mekanik ini tentunya harus berbeda identitasnya dengan kode identitas mekanik lainnya karena tidak mungkin jika kodenya sama dengan mekanik identitas lain maka dia akan terjadi miss karena harus berbeda kode mekanik yang satu dengan kode mekanik yang lain. Kita lanjut lagi entity yang warna. Di sini daftar UID-nya itu adalah ID warna dan di artificial, dan kodenya itu adalah primary. Sama seperti mekanik tadi dan juga bengkel, transaksi kendaraan dan juga parts di kode parts di mana dia itu harus berbeda ID warnanya dengan ID warna lainnya supaya tidak terjadi miss. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 5. Soal nomor 5, soal terakhir ini untuk modul pertama yaitu kita mengidentifikasi relationship antar entity. Di sini kita akan membahas satu persatu supaya tidak supaya tidak terjadi pusing. Di sini pertama bengkel. Bengkel ini pasti memiliki transaksi, pasti tentunya dalam bengkel ini pasti memiliki transaksi dan tentunya dalam satu bengkel ini pasti memiliki beberapa transaksi. Itu hanya sebuah informasi saja. Lanjut lagi di sini parts, di bagian kolom parts itu dicantumkan transaksinya. Tentu karena dalam part tersebut pasti harus dicantumkan transaksinya. Jadi ketika pengguna ataupun pembeli membeli parts pasti part-parts yang dia beli harus dicantumkan ke dalam transaksi sebagai bukti riwayat apa saja yang dia beli di dalam
bengkel tersebut dan diriwayatkan di transaksi di diriwayatkan di transaksi apa saja parts parts yang dia beli dan dicantumkan tentunya dicantumkan di dalam transaksi. Lalu lanjut lagi mekanik. Mekanik ini pasti dicantumkan ke transaksi tentu. Sebagai informasi saja bahwa dalam transaksi ini sebenarnya dalam satu bengkel ini biasanya tergantung tergantung dalam pada soal, namun transaksi di mekanik ini biasanya tidak 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 terlalu juga karena tidak terlalu dicantumkan juga. Maksudnya dalam artian ketika dalam transaksi di mekanik biasanya pengguna atau pembeli itu biasanya hanya membeli parts atau membeli dalam artian ketika pembeli atau pengguna membeli suatu barang, dia hanya membeli barangnya saja di bengkel, tapi tidak membenarkan motornya ataupun membenarkan kendaraannya, sehingga mekanik biasanya terkadang tidak tidak juga terdapat pada transaksi karena biasanya pengguna atau pembeli biasanya hanya melakukan pembelian untuk parts dan tidak membenarkan kendaraannya sehingga tidak menggunakan jasa mekanik. Itu hanya sekedar informasi saja. Kita lanjut lagi. Di sini transaksi tadi dimiliki oleh pembengkel, bengkel memiliki transaksi. Di sini transaksi mencantumkan mekanik, di sini transaksi mencantumkan kendaraan. Nah, di sini di bagian kolom transaksi mencantumkan kendaraan. Tentu karena dalam transaksi tersebut harus dijelaskan kendaraan apa yang pembeli itu pakai untuk ditulis sebagai bukti. Lalu kita lanjut lagi ke kendaraan. Kendaraan tentunya dicantumkan pada transaksi sama yang transaksi mencantumkan kendaraan, tentu kendaraan dicantumkan oleh transaksi. Kalau di sini kendaraan memiliki merek, tentu dan kendaraan pasti memiliki warna. Karena kendaraan pasti punya yang namanya kendaraan, maaf, pasti kendaraan memiliki merek dan juga warna. Dan sekedar informasi saja bahwa sama seperti di soal nomor 3 tadi bahwa kendaraan ini kendaraan ini pasti memiliki merek dan warna dan dalam satu bengkel biasanya beberapa kendaraan itu memiliki beberapa merek yang sama. Dalam beberapa kendaraan itu pasti memiliki merek dan juga warna yang sama. Itu sebagai informasi saja untuk kita mengingat lagi untuk soal nomor 3. Dan di sini merek pasti dimiliki oleh kendaraan dan warna pun pasti juga akan dimiliki oleh kendaraan. Kayak itu saja mungkin untuk soal nomor 3, 4, dan 5 presentasi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika yang saya sampaikan ini kata-katanya mungkin terbata-bata atau mungkin tidak terlalu jelas. Selebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi presentasi untuk modul kedua, itu untuk teman saya Haris dan juga Steven. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 232410103083 dari kelompok 6. Sini saya akan menjelaskan soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu memberi nama relationship. Ya, yang pertama, setiap bengkel terdapat sebuah transaksi. Pada setiap bengkel terdapat sebuah transaksi. Pada kendaraan memiliki sebuah transaksi. Dan pada tiap kendaraan memiliki banyak merek. Pada kendaraan memiliki banyak warna. Setiap mekanik terdapat pada banyak transaksi. Dan setiap transaksi dimuat oleh bengkel. Banyak transaksi memiliki banyak kendaraan. Tiap transaksi terdapat
terdapat sebuah mekanik. Tiap transaksi memuat beberapa part dan tiap banyak part dimuat dalam satu transaksi. Setiap merek bagian dari banyak kendaraan. Setiap warna bagian dari banyak kendaraan. Untuk soal yang kedua, untuk setiap relationship tentukan optionally entity yang terlibat. Yang pertama, relationship, transaksi, dan bengkel. Optionally transaksi wajib karena pada setiap transaksi ada nama suatu bengkelnya. Optionally bengkel wajib karena bengkel menjadi tempat terjadinya sesuatu transaksi tersebut. Dan yang kedua, relationship kendaraan, transaksi. Optionally kendaraan tidak wajib karena pada setiap transaksi mungkin tidak menservis kendaraan tetapi hanya membeli suatu spare part. Optionally transaksi wajib karena mungkin pada setiap transaksi terdapat kendaraan yang diservis. Dan yang ketiga, relationship kendaraan dan merek. Optionally kendaraan wajib karena setiap kendaraan pasti memiliki merek. Optionally merek tidak wajib karena pada setiap merek tidak selalu tentang kendaraan. Yang keempat, relationship kendaraan dan warna. Optionally kendaraan wajib karena pada setiap kendaraan pasti memiliki suatu warna. Optionally warna tidak wajib karena warna tidak selalu dicantumkan pada suatu kendaraan. Yang kelima, relationship transaksi dan mekanik. Optionally transaksi tidak wajib karena pada setiap transaksi tidak selalu ada nama mekaniknya. Contohnya, customer yang hanya membeli barang, berarti mekaniknya tidak dimasukkan ke dalam transaksi tersebut. Optionally mekanik wajib karena bisa jadi customer datang untuk menservis tidak hanya membeli suatu barang. Oleh karena itu mekanik dimasukkan dalam suatu transaksi. Yang keenam, relationship transaksi dan part. Optionally transaksi wajib karena setiap transaksi pasti ada part yang masuk. Optionally part wajib karena barangnya harus ada ketika transaksi dilakukan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk soal ketiga, keempat, dan kelima akan dijelaskan oleh kelompok saya yang bernama Stephen Kurniawan. Terima kasih. Baik, jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Stephen Kurniawan, NIM 3045. Saya di sini akan menjelaskan modul 2, soal nomor 3, nomor 4, nomor 5, yaitu soal 3, menentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nomor 4, membuat ERD. Nomor 5, membaca relationship. Baik. Di sini langsung saja untuk soal nomor mana nih? Soal nomor 3 ya. Oke. Bentar. Presentasi. Udah tutupan. Oke, untuk soal nomor 3, yaitu jika kita lihat di soal ini, untuk setiap relationship, tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, untuk cardinality yang terlibat itu, untuk relationship-nya ada transaksi dengan bengkel. Cardinality-nya itu many to one. Untuk many-nya di sisi transaksi, untuk one-nya di sisi bengkel. Kenapa dimasukkan pada many to one? Pada database di setiap transaksi pasti terdapat nomor faktur yang bersifat primary ID. Oke, many to one. Kenapa many to one? Many-nya di transaksi, one-nya di bengkel. Karena
pada banyaknya transaksi pasti ada di banyaknya transaksi terdapat di satu bengkel gitu. Jadi satu bengkel bisa menampung banyak transaksi, bisa gitu juga, bisa dibalik gitu juga. Lalu yang kedua ada relationship kendaraan dengan transaksi. Oke, cardinality-nya one to many juga. Untuk one-nya ada di sisi kendaraan, many-nya di sisi transaksi. Pada database, di setiap kendaraan bisa memiliki banyak transaksi yang dilakukan. Oke, untuk one-nya di kendaraan, many-nya di transaksi. Kenapa? Karena eh, satu kendaraan itu bisa menampung menampung banyak transaksi, bisa memiliki banyak transaksi gitu. Oke, contohnya dari sini aja ya langsung ya. Bentar. Biar tidak bingung, sama tiga ngambil dari RD kita lihat langsung aja. Kita lihat langsung di sini. Transaksi dengan apa tadi? Kendaraan dengan transaksi. Kendaraan dengan transaksi. One to many. One to many. Oke. Itu tadi. Karena satu kendaraan bisa melakukan banyak transaksi gitu. Karena banyak transaksi terdapat pada satu kendaraan gitu. Misal contohnya gini, eh, kan transaksinya satu kendaraan ini bisa kayak servis, terus beli barang kayak spare part gitu, terus ya dan lain-lain kan itu jadi masuk pada ini eh, banyak transaksi pada satu kendaraan. Oke, lanjut. Lalu ada juga kendaraan dengan merek untuk cardinality-nya one to many, one-nya di merek, many-nya di kendaraan. One-nya di merek, many-nya di kendaraan, one to many. Oke. Satu kendaraan itu mm, satu merek memiliki bisa menampung gimana ya? Satu kendaraan satu merek memiliki banyak kendaraan gitu. Ya, misalkan contoh mereknya Honda nih. Honda kan punya banyak kendaraan kayak motor, terus mobil, dan lain-lain. Terus jenisnya juga banyak kan itu masuk one to many jadi one-nya di merek dan ininya di kendaraan. Oke. Tuh, pada database pada satu merek bisa memiliki banyak kendaraan dengan menyatakan primary UID yaitu nomor polisi. Itu. Oke, lanjut. Untuk yang relationship kendaraan dengan warna, one to many juga cardinality-nya. One di sisi kendaraan, many di sisi warna. Kenapa one di sisi kendaraan dan many di sisi warna? Kenapa kendaraan itu one, warna itu many? Karena satu kendaraan itu bisa memiliki banyak warna. Gitu. Satu kendaraan bisa memiliki banyak warna kan? Warna setiap kendaraan tidak mesti selalu sama, kalau maksudnya pasti memiliki banyak macam warna. Contohnya kendaraan mobil nih, warnanya tidak mungkin hitam semua. Pasti warnanya ada yang merah, kuning, ada yang hijau juga. Ya, jadi itulah mengapa menu-nya ditaruh di warna. Itu jika dibalik banyak warna ada di dalam satu kendaraan. Gitu. Oke, di sini juga ada relationship transaksi mekanik. Cardinality-nya one to many. One di sisi mekanik, many di sisi transaksi. One-nya di mekanik, many-nya di transaksi. Satu satu mekanik memiliki satu mekanik memiliki banyak transaksi. Jadi kan satu mekanik itu nggak mungkin hanya melakukan satu transaksi, hanya membetulkan satu kendaraan. Kan satu mekanik itu bisa membetulkan
lebih dari satu kendaraan, banyak kendaraan yang sedang diservis itu. Makanya maksudnya one to many, one-nya di mekanik, many-nya di transaksi begitu. Pada database satu mekanik bisa melakukan banyak transaksi. Kenapa? Kan tidak kenapa? Karena kan tidak mungkin mekanik hanya menyervis satu kendaraan saja. Oke, sama. Lalu untuk relationship transaksi dengan parts, cardinality one to many, one di sisi part, many di sisi transaksi. One di sisi part, many-nya di sisi transaksi. Oke, jadi itu part ini kan sama dengan seperti barang toh. Satu barang, oh, satu barang bisa melakukan banyak transaksi dengan menentukan nama part dan kode part. Nah, jadi one-nya, part-nya itu satu barang bisa melakukan banyak transaksi. Contohnya seperti ini, bentar. Barang bisa melakukan banyak transaksi. Ini ada barang, bisa melakukan banyak transaksi. Misalkan nih contoh oli, barangnya oli. Kan oli gak cuman buat satu orang kan. Misalkan ada yang mau beli, ada yang beli. Kan untuk banyak orang juga, bukan untuk satu doang. Gitu. Jadi bukan hanya untuk satu transaksi itu. Jadi untuk semua jadi banyak transaksi yang bisa barang itu bisa ditaruh di banyak transaksi gitulah. Oke, lanjut untuk soal nomor 4 sini. Nah, mungkin karena ini kurang jelas, saya akan share yang ini ya di SQL apa? SQL langsung. Oke. Nah, buku besaran kebesaran. Kecilan. Nah, ini jelas. Oke, sama seperti tadi nih. Ini mekanik one to many, mekanik ke transaksi itu one to many, bengkel ke transaksi one to many, kendaraan ke transaksi one to many, habis itu transaksi ke part itu one to many, habis itu merek ke kendaraan itu one to many, lalu warna ke kendaraan itu one to many, one-nya di warna, kendaraannya many, many di kendaraan. Oke. Untuk relasionalnya seperti ini, oke, biar jelas, besar, besaran, kecilan, besar, jadi baik. Oke. Nah, ini dia. Ini untuk relasionalnya. Relasionalnya pada tabel transaksi ada variabel nomor faktur. Bentar, biar kelihatan ya. Ya, biar kelihatan. Nah, ini. Aduh, ini apa kelihatan? Eh, eh, bentar, bentar. Bisa tidak masuk. Nah, ini sih. Oke, untuk transaksi ini ada nomor faktur berupa dengan tipe data integer. Pada tabel transaksi ada nomor faktur tipe data integer dengan menggunakan primary key. Kenapa menggunakan primary key? Agar kan setiap nomor faktur itu pasti berbeda-beda tiap orang. Jadi nomornya tidak boleh sama. Biar kan kalau nomornya sama ribet dong, repot. Jadi misalnya ada uh, orang ini notanya nomor satu juga, terus orang yang orang A ini notanya nomor satu, orang B notanya nomor satu juga, jadi kan bentrokan dong, nanti nanti hasilnya apa, transaksinya kan pasti transaksinya beda-beda, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi makanya untuk nomor faktur pasti primary, soalnya biar beda. Oke, lalu ada variabel tanggal pembelian dengan tipe data timestamp, lalu diskon dengan tipe data integer, lalu kuantum tipe datanya integer, total harga tipe datanya integer. Oke. Lalu di sini ada mekanik, mekanik ID tipe datanya integer, menggunakan mekanik ID menggunakan primary key biar
kan setiap mekanik ID-nya pasti berbeda-beda lah. Oke, itu nama mekanik menggunakan variabel char. Untuk bengkel nomor HP menggunakan integer. Nah, sini bengkel nomor HP. Iya, ini seharusnya tidak masuk di ini ya mekanik ya. Nah, harusnya masuk di bengkel. Oke, lalu di sini ada bengkel. Di bengkel ini ada nama bengkelnya. Terus menggunakan tipe data varchar. Alamat bengkel menggunakan tipe data varchar. Lalu nomor HP menggunakan tipe data integer. Untuk nomor HP di set primary key. Karena kan nomor HP tiap bengkel kan berbeda ya. Jadi begitu. Jadi di set primary key. Lalu ada part. Untuk nama partnya ini di set unique atau secondary key. Terus menggunakan tipe data varchar. Untuk primary key, untuk kode part menggunakan primary key. Menggunakan tipe data varchar juga. Lalu ada harga dengan tipe data integer. Nah, itu doang. Ini enggak masuk. Lalu untuk merek, ada jenis kendaraan menggunakan tipe data varchar, nama merek menggunakan tipe data varchar, lalu merek ID menggunakan ini apa? Primary key number. Oke. Untuk kendaraan di sini ada merek kendaraan dengan tipe data varchar, warna dengan tipe data varchar, nomor polisi tipe data varchar, tahun dengan tipe data integer, terus habis itu warna sama merek. Kan tadi ini soalnya udah dipecah atau jadi dibuat ini sendiri, dibuat apa? Entity sendiri. Seperti yang kita tahu di modul 1 itu kan sudah dipecah atau warna sama merek karena multi value atribut, makanya dikelarin kan dan dibuat jadi entity sendiri begitu. Oke, untuk warna ada ID warna dengan nama warna yang tipe datanya sama-sama varchar. Lalu untuk ID warnanya diberi primary key. Oke, begitu. Lalu kita lanjut ke mana? Modul mana? Modul ke PPT ya. Oke, soal nomor 4 sudah. Lanjut soal nomor 5. Ini untuk yang pesan relasionalnya. Nah, ini soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 itu, soalnya ya. Untuk nomor 5 itu bentar. Membaca relationship menggunakan RD. Oke, baca relationship ya. Relationship transaksi dengan bengkel. Pada satu bengkel pasti memiliki banyak transaksi yang terjadi. Pada satu bengkel berarti one to many relationship-nya. One-nya di bengkel, many-nya dari transaksi. Sama seperti soal nomor 3 ya. Untuk cardinality-nya ada di soal nomor 3. Nomor 5 kita hanya membahas em, membaca relationship menggunakan RDIS. Oke, lanjut ada relationship kendaraan dengan transaksi. Pada banyak transaksi hanya dimiliki oleh satu kendaraan. Lalu ada relationship kendaraan dengan merek, yaitu pada satu merek bisa memiliki banyak kendaraan. Lalu ada juga relationship kendaraan dengan warna. Setiap satu kendaraan bisa memiliki banyak warna. Setiap warna memiliki satu kendaraan. Nah, begitu. Jadi, setiap warna itu memiliki satu kendaraan. Jadi, di tiap kendaraan itu pasti ada warnanya. Gitu. Relationship transaksi dengan mekanik. Setiap mekanik tidak selalu ada pada banyak transaksi. Pada banyaknya transaksi, kemungkinan ada nama mekanik. Kenapa begitu? Karena eh, tiap mekanik tidak selalu ada karena mekanik itu kan tugasnya kan kayak ini ya,
menyervis. Jadi jika customernya nggak menyervis kan otomatis nama mekanik tidak dimasukkan. Makanya ini dijelaskan setiap mekanik tidak selalu ada pada banyak transaksi. Tidak semua transaksi itu harus ada mekaniknya. Tetapi pada banyaknya transaksi kemungkinan ada nama mekanik begitu. Lalu yang terakhir ada relationship transaksi dengan part. Satu part bisa terdapat banyak transaksi. Banyaknya transaksi untuk satu part. Gitu. Satu barang bisa terdapat pada banyak transaksi. Sedangkan banyaknya transaksi hanya untuk satu barang. Enggak. Sedangkan banyaknya transaksi untuk satu barang. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.